Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Geumgang akhirnya bersedia melatih Bu Eun-seol, 6 bulan berlalu di bawah bimbingannya. Tubuh Seol kini bukan lagi tubuh lemah seperti dahulu. Otot-ototnya terbentuk padat, bahunya lebar, dan aura yang terpancar darinya terasa berat serta kokoh. Ia telah berubah menjadi sosok yang seolah ditempa dari baja panas, tahan terhadap segala hantaman. Geumgang menatap Seol dengan senyum yang mengandung kekaguman tulus. Ia tidak menyangka bocah itu hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menguasai sesuatu yang dulu memakan waktu 3 tahun penuh baginya sendiri. Seol melampaui semua perkiraannya. Bahkan setelah menguasai teknik sirkulasi, Seol mampu melepaskan aliran teruki yang selama ini ia kumpulkan tanpa arah. Ia berhasil menata arus energi itu menjadi satu kesatuan utuh, menggali potensi tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Setiap helaan nafasnya kini mengandung kekuatan yang menekan, sekaligus menandakan tubuhnya telah mencapai keseimbangan baru yang sehat dan stabil. Setelah merenungi hasil pelatihan itu, Geumgang memerintahkan Seol untuk melanjutkan ke tahap latihan berikutnya. Seol mengangguk pelan, lalu duduk bersila di atas permukaan batu. Matanya terpejam, nafasnya teratur, seluruh kesadarannya diarahkan ke dalam. Di tengah keheningan itu, pikirannya bergumam lirih. Ia berterima kasih atas bimbingan sang guru yang membawanya menembus tingkat pertama dengan cepat. Namun di balik pencapaian itu, ia sadar jalannya masih panjang. Teknik sirkulasi memiliki 8 tingkatan dan ia meneguhkan niat untuk mencapai setidaknya tingkat kedua sebelum meninggalkan tempat ini. Saat konsentrasinya semakin dalam, udara di sekitar tiba-tiba berubah berat. Dari tubuh Seol mengeluarkan energi hitam pekat yang berdenyut liar. Melihat hal itu, Geumgang tersentak kaget. Ia mengenali energi itu dengan segera. Energi khas yang menandakan tubuh seseorang sedang menembus tingkat kedua dari ranah tulang dan otot murni. Namun pencapaian mendadak itu juga berarti bahaya besar. Pada tahap ini, tubuh manusia berada di ambang batas efisiensi tertinggi dan sedikit saja sirkulasi Qi terganggu, tekanan baliknya dapat menghancurkan pembuluh darah dari dalam. Arus Qi di tubuh Seol melonjak liar. Energi itu berputar dengan kekuatan brutal, menabrak jalur-jalur di dalam tubuhnya. Urat di leher dan pelipisnya menegang. Nafasnya terhenti sejenak sebelum darah merah gelap memercik dari mulutnya. Geumgang yang menyaksikannya langsung bergerak cepat dan mendekat. Dengan suara keras, ia memperingatkan, "Singkirkan semua pikiran yang tidak perlu dan fokuslah." Geumgang menyadari bahwa tubuh Seol tidak lagi sanggup menahan derasnya aliran teruki akibat perubahan yang terlalu cepat. Jika dibiarkan, jalur energi di dalam tubuh bocah itu bisa hancur total dan menimbulkan luka dalam yang tak terpulihkan. Tanpa ragu sedikit pun, Geumgang memutuskan untuk menyalurkan teruki dari esensi primordial miliknya guna menstabilkan keadaan muridnya. Energi kehidupan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun mulai mengalir ke dalam tubuh Seol, berpadu dengan arus yang bergejolak liar di dalam diri bocah itu. Namun perlahan gelombang liar itu mulai tenang. Nafas Seol kembali teratur dan ketegangan di wajahnya mereda. Sesaat kemudian, Seol membuka matanya lebar-lebar, terengah seperti orang yang baru saja tersedak udara setelah hampir tenggelam. Ia menarik nafas cepat, paru-parunya terasa perih. Namun di balik rasa sesak itu, ia segera menyadari sesuatu. Tubuhnya kini dipenuhi energi asing yang kuat dan bergetar lembut. Ia langsung tahu energi itu milik siapa. Seol menoleh ke belakang dan mendapati gurunya dalam keadaan tertunduk lemah. Ia segera mendekat, menahan cemas, lalu bertanya dengan nada khawatir, mengapa gurunya melakukan hal itu? Mengapa ia sampai menyalurkan teruki miliknya sendiri? Dengan wajah lelah namun nada tetap tegas, Geumgang menjawab agar Seol tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan pavilion Nangya sebelum Seol benar-benar menguasai teknik kultivasi yang telah ia wariskan. Kata-katanya terdengar kasar, namun getarannya memancarkan rasa kepedulian yang dalam. Melihat sosok gurunya yang berusaha menutupi kelemahannya, Seol baru benar-benar memahami sisi lain dari sang biksu. Di balik sikap keras dan dinginnya, Geumgang ternyata mempedulikan dirinya lebih dari yang ia kira. Dengan tulus, Seol menyampaikan bahwa ia tidak akan pernah melupakan semua yang telah dilakukan gurunya itu. Namun Geumgang menolak dengan nada datar dan meminta agar Seol justru melupakan keberadaannya. Ucapan itu menggema di benak Seol. Tanpa sadar, ia teringat pada kata-kata Master Sa yang dulu pernah berkata hal serupa. "Lupakan saja, baik itu kebencian maupun kebaikan. Jika kau bisa melupakannya, itu yang terbaik."
Ia bertanya dalam hati, mengapa semua orang dari pavilion Nangya selalu mengucapkan hal yang sama? Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik kata-kata itu? Tanpa menoleh, Gyumgang membuka suara pelan. Suaranya mengandung kelelahan sekaligus keyakinan. Jika kau benar-benar ingin membalas jasaku, capailah tingkat ke-8, ranah Great Origin. Itulah cara terbaik untuk membalas kebaikanku. Bahkan mencapai akhir tingkat ke-5 saja sudah menjadi batas tertinggiku. Sejenak, Sel terdiam. Sorot matanya mengeras, lalu ia mengangguk mantap. Aku mengerti. Gyumgang melanjutkan. Sekarang setelah kau mencapai tingkat kedua, kau tidak lagi memerlukan ajaranku. Yang kau butuhkan saat ini bukan lagi penyempurnaan teknik sirkulasi Qi, melainkan penyatuan dasar bela dirimu. Naiklah ke tebing di tepi barat pavilion Nangya dan latih bela dirimu di sana. Ia kemudian menambahkan dengan nada tegas. Pergilah sekarang. Sel sempat terdiam mendengar perintah itu. Tatapannya dipenuhi rasa hormat sekaligus berat hati. Ia menunduk dalam-dalam dan memberi salam penuh takzim. Mohon jaga dirimu, guru. Gyumgang tidak menoleh sedikit pun. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya suara tenang yang keluar dari bibirnya. Kau juga jaga dirimu. 3 bulan telah berlalu sejak perpisahan mereka di Bukit Puncak Besi. Kehidupan di pavilion Nangya kembali berjalan seperti biasa. Malam itu, di sebuah kedai sederhana, 2 pria paruh baya duduk berhadapan sambil menyeruput teh hangat. Mereka bercerita bahwa pasukan Founding Divine baru saja kembali dari misi besar, menumpas pavilion Azure Dragon sebagai aksi balasan atas serangan terhadap murid mereka sebelumnya. Suasana percakapan terasa santai, sampai salah satu dari mereka menyebut tentang pasukan Waincloud yang hingga kini belum juga kembali. Namun sebelum kalimat itu selesai diucapkan, bayangan melintas cepat di luar jendela kedai. Salah satu dari mereka spontan menoleh, menatap pintu dengan ekspresi heran sambil bergumam pelan, bertanya, mengapa pasukan itu tidak masuk lewat pintu seperti orang normal. Beberapa sosok berseragam hitam tampak melesat di atas atap-atap rumah di kawasan pavilion Nangya. Gerakan mereka cepat, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang menembus malam. Di antara mereka, sosok paling depan, pemimpin unit tiba-tiba berhenti di sudut atap, menyadari kehadiran seseorang yang tengah mengamatinya dari kejauhan. Dari belakang, sosok itu muncul, berdiri dengan santai. Ia menatap jemari tangannya yang masih diarahkan ke pemimpin unit itu dengan ekspresi geli. Ya ampun, kau berdiri di sana seolah menunggu seseorang melukismu. Kenapa tidak langsung menuju pavilion Azure One saja? Mengapa harus berpose dramatis seperti itu? Baik Yeon. Pemimpin unit itu perlahan menoleh ke belakang. Tatapannya tajam namun tenang. Dialah Baek Yeon, pemimpin pasukan Waincloud dari pavilion Nangya. Ia membuka penutup wajahnya sepenuhnya, menatap pria menyebalkan di belakangnya, yang ternyata bukan sembarangan orang, Vice Pavilion Master. Dengan senyum santai, Master Dan menatap pria di depannya sambil berkata pelan, "Sudah kukatakan, panggil saja namaku kalau hanya berdua begini." Baek Yeon menatapnya kesal. Ekspresinya jelas tidak senang dengan kelonggaran sikap sang wakil pavilion. Omong kosong, aturan pavilion ini sudah cukup longgar seperti sekarang. Ia menghela nafas panjang sebelum menambahkan dengan nada berat. Kebetulan juga, aku memang ingin bertemu denganmu. Master Dan menatap dengan ekspresi heran. Pemimpin unit itu yang kini tampak lebih serius dari biasanya. Baek Yeon melanjutkan. Ku dengar kau membawa seseorang yang memiliki potensi besar sebagai salah satu dari 10 Demon Master. Padahal awalnya kau menentang rencana ini. Jadi mengapa kau justru merekrutnya? Bukankah dia seharusnya pergi ke sekte Fire and Sword? Master Dan menjawab dengan nada tenang. Sebenarnya itu murni pilihannya sendiri. Ia menolak tawaran dari sekte Fire and Sword. Baek Yeon yang mendengar itu merasa ragu. Dia memilih kita? Master Dan tersenyum lemah dan menjelaskan. Benar, aku bahkan hampir harus berkelahi dengan orang gila yang dijuluki Sword Demon itu. Tapi bukankah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Ia memilih kita. Hening sesaat menyelimuti keduanya sebelum Baek Yeon berbicara lagi. Kali ini dengan nada pelan namun syarat makna. Karena hal ini, sekte Fire and Sword tidak memilih satupun dari 10 Demon Master. Pemimpin mereka bahkan sudah menyatakan kekecewaannya. Master Dan hanya mengangguk ringan, menanggapinya dengan singkat. Begitu ya. Namun ekspresi Baek Yeon mengeras. Ia melangkah maju. Jaraknya kini hanya tinggal beberapa langkah dari Master Dan. Suaranya meninggi, penuh tekanan dan amarah yang tertahan.
Kau tahu betul bahwa istana demonik sudah lama mencurigai kita. Kita sudah diperlakukan dengan buruk karena hal itu. Meski dihadapkan pada tatapan tajam dan menuntut itu, Master Dan tetap tenang. Aku rasa kau sudah terlalu lama hidup di dunia Jianghu. Seharusnya kau sudah paham. Tujuan Pavilion Nangya bukan untuk mengejar kekuasaan politik, melainkan untuk menguasai seni bela diri. Baek Yeon mendecak pelan, nada suaranya syarat frustasi. Itu hanya idealisme kosong. Bagaimanapun juga, ada hal yang harus kulakukan. Sorot matanya menajam saat ia melanjutkan. Beritahu aku, di mana orang yang disebut sebagai Demon Master itu? Posisinya di antara 10 Demon Master, kini sedang terancam. Untuk dulur-dulur yang baru join di channel ini, jangan lupa subscribe ya lur, agar minggu depan tidak ketinggalan cerita dari Seel ya lur.